Pandemi COVID-19 ini membawa perubahan perilaku dan kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Dari kebiasaan menggunakan masker setiap hari hingga kebiasaan menjaga jarak. Namun memasuki bulan ke-10, masyarakat mulai berada di fase kejenuhan atau yang kita kenal juga sebagai pandemic fatigue. Pandemic fatigue ini adalah masa di mana masyarakat mulai jenuh terhadap protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Pandemic fatigue ini juga disebabkan ketidakpastian akan berakhirnya masa pandemi COVID-19. Fase ini juga membuat rasa khawatir masyarakat terhadap virus menurun, yang mengakibatkan kepatuhan masyarakat terhadap prokes ikut menurun. Kelalaian masyarakat yang disebabkan oleh pandemic fatigue ini juga berdampak pada meningkatnya penyebaran kasus COVID-19 yang mengakibatkan angka kasus kematian akibat COVID-19 ikut meningkat. Menurut Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Hari, peningkatan kasus akibat pandemic fatigue ini dapat menambah beban rumah sakit. Kalau kepatuhannya turun karena mobilitasnya juga tinggi, positivity rate-nya naik, dampaknya juga terhadap beban di pelayanan kesehatan kita. Sehingga kalau tidak tertangani dengan baik, ini bisa berdampak terhadap meningkatnya angka kematian pasien. Hampir setiap lapisan masyarakat merasakan pandemic fatigue ini. Seperti Ahmad, seorang customer service salah satu bank swasta yang mengaku lelah kerap kali harus mengulang-ulang penjelasannya kepada nasabah akibat penggunaan masker. Kalau capek pasti ada ya, soalnya kan kita pakai masker terus pakai face shield juga kan, apalagi agak susah aja kalau buat sehari-hari gitu. Paling kalau menanggulanginya kita kayak lebih pelan-pelan untuk kita berbicara, lebih meneliti untuk setiap perkataan dari lawan bicara kita. Terus paling kita tetap jaga kesehatan atau jaga jaraknya sih Kak, karena kan ini kan pandemi ini kan makin bertambah ya. Hal ini juga terjadi pada Sandi Yusuf yang mengaku sulit jika harus kerap kali bolak-balik untuk mencuci tangan. Ya ada sih yang seharusnya kita kemana-mana nggak pakai masker kan, kayak kalau kerja kan ngap juga kan tiap hari 12 jam kayak gitu. Biasanya nggak pakai masker, ini pakai masker selama 12 jam itu ya kan, jadinya ngap gitu. Paling menyediakan sanitizer doang sih. Yang paling susah sih cuci tangan, soalnya kan kita kerja di pos juga, jauh dari yang namanya tempat cuci tangan itu. Kalau dibilang untuk pekerjaan, terkadang kita mau jaga protokol juga, sistem pekerjaan juga memaksakan kalau misalnya kita harus berdekatan juga, kita udah lebih kita sendiri sih yang untuk jaga jaraknya. Paling yang terkadang sulit dijalankan itu ya kayak social distancing-nya aja sih. Meski sudah memasuki masa jenuh, masyarakat masih merasa tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Menurut mereka, pandemi ini hanya dapat berakhir jika masyarakat patuh akan anjuran pemerintah. Menurut Sony, untuk menanggulangi pandemic fatigue ini, keluarga menjadi pilar utama bagi setiap orang. Kami menyampaikan informasi ya, misalkan kalau semua orang divaksin atau 187 juta dari target atau 70%, kalau 70% penduduk Indonesia divaksin, dan kita bisa membentuk herd immunity, itu pandemi ini bisa diakhiri kira-kira di akhir 2021 pada bulan Desember. Tapi kalau melihat jadwal dari mungkin vaksinasi, terus kemudian juga kepatuhan masyarakat, kita bisa saja berada pandemi ini hingga pertengahan 2022. Nah, ini perlu dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini tidak mengalami ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir. Herd immunity baru dapat terbentuk jika setidaknya 70% masyarakat Indonesia sudah menerima vaksin. Oleh karena itu, selama belum mencapai hal tersebut, masyarakat Indonesia diminta untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Presentia, Reski Adrian, Yoga Pratama, Serolina Lamba, Dai TV.